Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayubi Pak dari Bisnis Indonesia Pak. Pertama Pak yang jadi penasaran publik itu kan ini sebenarnya bukan case-nya itu bukan Brimob yang nabrak Pak, itu hanya sebagiannya aja Pak. Nah ini yang penasaran itu publik itu pengen tahu Pak, ini sebenarnya aksi ini siapa sih Pak yang nunggangin di belakangnya Pak. Nah terus tadi kan juga Pak Menko bilang kalau beberapa yang ditangkap itu udah dikembalikan Pak. Nah terus kita tahu ada beberapa yang viral kemarin kan, ada orang dari BAIS, ada orang dari TNI juga yang ditangkap, apa itu dikembalikan juga ke institusi atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Kalau yang Polri, perlu saya sampaikan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menko. Dari 5.444 yang diamankan, 4.800 diantara sudah dipulangkan. Jadi tinggal 583 yang saat ini sedang dalam proses. Baik di Jakarta, kemudian Bandung, Semarang, kemudian Surabaya, Makassar, Medan, dan beberapa wilayah lainnya. Itu lagi sedang di-assessment oleh para penyidik, dan juga dari Mabes Polri, dari Barreskrim menghimpun semua 583 tersangka tersebut, sedang melakukan kajian dan analisnya secara mendalam, siapa yang menjadi aktor intelektualnya, siapa yang menjadi penyandang dananya, dan siapa yang menjadi operator lapangannya, serta pelaku-pelaku yang saat ini sedang berproses. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan. Izin Pak Wakapolri, saya Abid dari kumparan.com Pak. Ini kan tadi disebut ada 500 sekian ya tadi yang masih diproses lanjut. Itu boleh dijelasin nggak sih Pak kenapa yang 500 ini masih dilanjutkan gitu? Karena kan salah satu tuntutan dari 17+8 itu adalah dibebaskan semuanya demonstran itu. Nah yang 500 ini kenapa spesifik mereka tetap ditahan dan dilanjutkan kasusnya? Lalu selain itu juga Pak, sebenarnya tadi kan dibilang provokator dan penyandang dana itu kan masih diusut ya. Tapi sebenarnya sejauh ini sudah ada bukti-bukti atau udah terdeteksi belum sih Pak si provokator dan penyandang dana ini? Temuan awalnya tuh gimana sih? Dan apakah Polri dalam waktu dekat bakal langsung menindak gitu Pak atau masih butuh waktu lagi gitu? Dan juga soal tadi kan bakal ada pidana yang 2 orang yang udah di sidang etik ya, itu Kompol Kosmas dan Bribka R itulah ya, Rohmat. Itu kan tadi katanya bakal diusut pidana, tapi mereka berdua ini banding nggak sih Pak untuk udah mengajukan banding belum sih untuk putusan yang kemarin gitu? Mungkin 3 itu dulu Pak. Oke, baik, terima kasih. Dari 583 itu dipilah-pilah. Ya, mana dewasa, mana anak. Yang anak itu menjadi hal yang paling penting. Apakah itu harus segera dilakukan restoratif justice, itu nanti asesmen dari penyidik dan juga komunikasi dengan Komnas HAM, Komnas Anak, dan KPAI. Itu terus kami komunikasikan. Artinya bahwa Polri dari awal membuka ruang komunikasi ya, kepada Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, KPAI, semuanya kita buka ruang komunikasi itu agar bisa melihat secara objektif, secara empiris bagaimana kondisi-kondisi tersangka tersebut. Ya, khusus untuk anak kita betul-betul mendapat perlakuan yang sangat khusus. Kemudian dewasa, ya jelas kalau misalnya memang dia terbukti melakukan tindakan destruktif seperti pengerusakan, pembakaran, penjarahan, baik fasilitas umum maupun fasilitas milik kepolisian lainnya, termasuk tindak pidana pencurian, kemudian penganiayaan, dan juga ya seperti yang di Sulawesi Selatan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, itu tentunya juga masih dalam proses pendalaman. Proses pembuktian secara ilmiah ini merupakan satu keharusan bagi seluruh penyidik untuk dapat membuktikan sampai kasus ini maju ke persidangan nantinya. Terus apa lagi tadi? Saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Wakapolri, bahwa 583 orang yang sedang ditahan itu pun sedang dalam proses penyidikan lanjutan. Jadi belum semuanya itu pasti akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi bisa dipilah-pilah ada cukup bukti atau tidak. Kalau ada cukup bukti, ya tinggal kemudian apakah akan dilakukan restoratif justice ataukah akan diteruskan ke pengadilan. Itu tergantung perkembangan dan saya kira penyidik berwenang untuk memutuskan hal itu.
dan pemerintah ingin memastikan bahwa proses itu berjalan secara terbuka, secara transparan, dan karena itu saya menghimbau kepada seluruh advokat ya dan para penasihat hukum baik profesional maupun yang pro deo untuk yang pro bono untuk aktif membantu mereka ini. Jadi ini adalah kesempatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.